Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa dengan kami, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret pada mata kuliah Kimia Anorganik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Maria Ulfa, Magister Sains. Pada video kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar. Tentunya dengan penjelasan singkat, padat, dan lengkap. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, karena tak kenal maka berkenalan. Yang pertama, anggota dari kelompok kami yaitu Amelia Adani, yang kedua Devita Arum Puspasari, yang ketiga Amrina Rosyada, yang keempat Hasna Adilah. Selamat menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dan selalu dinanti. Untuk pemaparan materi ikatan kovalen polar dan nonpolar yang pertama, yaitu ada pengertian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi ketika pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing atom yang berikatan. Contohnya pada H2O, HCl, O2, dan Cl2. Kemudian untuk selanjutnya ada ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ialah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Dan contohnya ialah pada senyawa Cl2, O2, H2, N2, dan juga F2. Oke, kemudian kita masuk ke ciri ikatan kovalen polar. Untuk cirinya yang pertama ialah terjadi pada atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan serta atom non-logam yang berbeda jenis. Kemudian PeB lebih dekat dengan inti atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Kemudian yang terakhir, distribusi elektron ikatan yang ada tidak persis terletak di tengah-tengah kedua atom yang berikatan. Kemudian kita lanjut ke ciri ikatan kovalen nonpolar, yaitu ada dua. Yang pertama, tidak ada perbedaan keelektronegatifan antar atom yang berikatan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan ikatan kovalen polar dan juga nonpolar. Yang pertama, bentuk molekul ikatan kovalen polar itu tidak simetris, sedangkan ikatan kovalen nonpolar simetris. Yang kedua, keelektronegatifan ikatan kovalen lebih besar daripada keelektronegatifan ikatan kovalen nonpolar. Yang ketiga, ikatan kovalen polar memiliki PeB, sedangkan ikatan kovalen nonpolar tidak memiliki PeB. Dan yang terakhir, ikatan kovalen polar memiliki momen dipol, sedangkan ikatan kovalen nonpolar tidak memiliki momen dipol. Yang selanjutnya, ciri senyawa polar. Yang pertama, senyawa polar dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua, memiliki PeB. Dan yang terakhir, memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Yang selanjutnya ada ciri senyawa nonpolar. Yang pertama, senyawa nonpolar tidak dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang kedua, tidak memiliki PeB. Dan yang terakhir, tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Baik, di video kali ini kita akan membahas praktikum sederhana yang berhubungan dengan materi ikatan kovalen polar dan nonpolar. Langsung saja kita mulai percobaannya. Alat-alat yang harus dipersiapkan adalah 2 buah gelas bekas aqua dan pengaduk. Kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah air, minyak goreng, dan sunlight. Kemudian mari kita lakukan percobaannya. Yang pertama, kita tuangkan air ke masing-masing gelas ini. Kemudian di gelas yang pertama, kita tuangkan sabun pencuci piring secukupnya. Kemudian kita aduk dan amati perubahan pada gelas pertama. Apakah
air dan sabun pencuci piring ini bisa tercampur, lalu pada gelas yang kedua kita tuangkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita aduk dan amati perubahan pada gelas kedua. Apakah air dan minyak goreng bisa tercampur? Berdasarkan hasil percobaan yang kita lakukan, gelas yang pertama berisi air dan sabun pencuci piring bisa terlihat dengan jelas dapat larut. Kemudian, gelas yang kedua berisi air dan minyak goreng ada 2 lapisan berarti tidak bisa larut dalam air. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Kalian pasti pernah punya rasa suka maupun tidak suka kepada teman yang lain, bukan? Sama halnya dengan manusia, senyawa punya rasa suka atau tidak suka pada senyawa lainnya. Jadi senyawa-senyawa akan tergabung jika memiliki sifat yang sama dengan dirinya. Perbedaan lainnya antara senyawa polar dan nonpolar adalah karena muatan parsialnya. Senyawa polar memiliki muatan parsial atau momen dipol lebih dari 0, sedangkan senyawa nonpolar muatan parsial atau momen dipolnya itu sama dengan 0. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa air dari sabun cuci piring bersifat polar, sedangkan air dan minyak goreng bersifat nonpolar. Oke, sekian video dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.